Perang dagang yang kini terjadi antara China dan Amerika Serikat tentu seakan menjadi problematika yang tak kunjung usai dan berimbas kepada Indonesia tentunya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menaikkan tarif impor China. Pemerintah Biden 2024 mengenakan tarif baru yang keras terhadap impor dari China senilai 18 miliar US dollar. Gedung Putih menaikkan tarif impor dari China untuk melindungi bisnis Amerika Serikat dari persaingan yang tidak sehat. Pada Mei 2024 ini, Biden berencana menaikkan bea masuk mobil listrik Tiongkok sebanyak 4 kali lipat. Dari 25% menjadi 100%, angka yang luar biasa. Sebaliknya, bea masuk sel surya dari China juga dinaikkan 25% menjadi 50%. Kemudian bea masuk terhadap beberapa impor aluminium dan baja China akan meningkat dari 7,5% menjadi 25%, meningkat lebih dari 3 kali lipat. Pada awal perang dagang tahun 2018, China membalas dengan keras. Ini seperti layaknya perang dingin antara Rusia dan Amerika pada tahun 90-an. Kemudian China mengenakan pajak impor terhadap 128 produk Amerika Serikat senilai 3 miliar US dollar dengan tambahan tarif 15% yang diterapkan pada 120 produk Amerika Serikat dan tarif 25% terhadap 8 produk Amerika Serikat lainnya. Selain itu, China mengenakan tarif terhadap 106 impor Amerika Serikat dengan nilai 50 miliar US dollar. Sehingga hal ini memicu ketegangan perang dagang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa perang dagang Amerika Serikat dan China ini terjadi? Kemudian bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Mari kita bahas dalam Kupas FS. Tonton sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Kita ngopi dulu. Apa yang melatar belakangi perang dagang Amerika Serikat dengan China ini? Perang dagang antara Amerika Serikat dan China sudah dimulai sejak 2018 ketika Amerika Serikat pada waktu itu di bawah Presiden Donald Trump. Trump memberlakukan tarif tinggi pada berbagai barang yang diimpor dari China. Langkah ini merupakan respon terhadap ketidakseimbangan perdagangan yang signifikan antara kedua negara ini, di mana Amerika Serikat merasa rugi karena surplus perdagangan China terhadap Amerika sangatlah tinggi. Amerika Serikat juga menuduh China melakukan praktek perdagangan yang tidak adil, termasuk manipulasi mata uang, subsidi yang besar-besaran untuk industri lokal, dan pencurian hak kekayaan intelektual melalui transfer teknologi secara paksa dari perusahaan asing yang beroperasi di China. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat bertujuan untuk menekan China agar mengubah praktik-praktik perdagangan yang tidak adil seperti ini, terutama dalam hal proteksi teknologi, hak paten, dan produk bernilai tinggi yang dipandang Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap dominasi teknologi global mereka. China merespon dengan memberlakukan tarif balasan pada barang-barang Amerika Serikat yang memicu perang dagang yang lebih luas. Kedua negara terlibat dalam serangkaian negosiasi yang tegang, namun banyak yang berujung pada kebuntuan. Ketegangan ini mempengaruhi rantai pasokan global karena banyak perusahaan di dunia ini yang mengandalkan manufaktur dari China atau Amerika Serikat mulai mencari alternatif untuk menghindari biaya tambahan akibat kenaikan tarif ini. Beberapa sektor industri seperti elektronik, otomotif, dan produk teknologi tinggi merasakan dampak yang sangat besar. Akibat dari perang dagang ini, banyak perusahaan multinasional yang mempertimbangkan untuk memindahkan produksinya dari negara China ke negara-negara lain yang lebih aman dan lebih murah tarifnya, termasuk negara Asia Tenggara. Kemudian bagaimana posisi Indonesia pada perang dagang antara Amerika dan China ini? Bagaimana dampaknya? Tentu Indonesia terdampak dari perang dagang Amerika Serikat dan China ini. Bagaimana tidak? Dua negara ini menjadi mitra dagang yang paling strategis bagi Indonesia. Berdasarkan data Kemendak, ekspor Indonesia ke China ini terdampak besar dari perang dagang Amerika Serikat dan China. Sejak 2023, ekspor Indonesia ke China dan juga ke Amerika juga terus mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi sejak 2023. Impor Indonesia dari China turun 67,156 juta US dollar menjadi 62,182 juta US dollar atau turun 7,41%. Sementara impor dari Amerika Serikat mengalami sedikit penurunan dari 1%, yaitu 9.316,4 juta US dollar menjadi 9.223,1 juta US dollar.
Setelah mengalami penurunan pada tahun 2023, proyeksi perdagangan Indonesia-Cina 2023 diharapkan akan mengalami peningkatan kembali dengan target pencapaian sampai 110-120 miliar US dollar. Ini sejalan dengan upaya antara Indonesia dan Cina untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan melalui berbagai inisiatif, termasuk proyek infrastruktur dan investasi. Amerika Serikat menjadi pasar utama ekspor Indonesia seperti kelapa sawit, karet, dan produk-produk pertanian. Hal ini membuat Amerika Serikat juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, sehingga perang dagang Cina-Amerika Serikat ini dapat mempengaruhi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat juga. Volume perdagangan Indonesia-Amerika Serikat hanya sekitar 25-30% dari perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan Cina. Artinya kalau dibandingkan tentu Cina jauh lebih strategis dibandingkan dengan Amerika Serikat bagi Indonesia. Dalam situasi ini Indonesia harus memaksimalkan kekuatan dari kemitraan bagi kedua negara ini sambil mengurangi dampak negatif dari perang dagang antara keduanya. Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan hubungan yang baik antara Indonesia dengan Cina dan juga dengan Amerika, sambil mengoptimalkan kemampuan negara sendiri dalam mengatur berbagai tantangan ekonomi yang ada. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan daya saing lokal dan memanfaatkan kekuatan investasi kita bagi kedua negara ini, sambil meningkatkan daya saing Indonesia dengan ekonomi global secara signifikan, meningkatkan ekspor kita ke Cina dan Amerika Serikat. Kemudian, bagaimana dari segi investasi antara Cina dan Amerika Serikat bagi Indonesia ini? Investasi Cina ke Indonesia dari 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang naik signifikan. 2020 investasi kita ini hanya sekitar 4,4 miliar dari Cina. Ya, mungkin karena dampak Covid 2019. Namun tahun 2021 naik menjadi 5,4 miliar untuk proyek-proyek yang strategis, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung dan berbagai proyek energi yang menjadi pendorong investasi Cina ke Indonesia. Kemudian tahun 2022 investasi Cina diperkirakan mencapai sekitar 6,5 miliar US dollar. Kemudian tahun 2023 naik menjadi 7-8 miliar, fokus investasi di sektor infrastruktur, energi, teknologi, dan beberapa proyek yang sedang berjalan. Dan tahun 2024 ini naik lagi menjadi sekitar 8-10 miliar US dollar untuk berbagai proyek-proyek besar, termasuk inisiatif proyek Belt and Road. Sementara investasi Amerika Serikat ke Indonesia 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan tapi tidak sebesar Cina. Kira-kira sekitar 50%-nya Cina. Tahun 2020 sekitar 2,5 miliar, investasi tahun 2021 dari Amerika Serikat sekitar 3 miliar US dollar. Peningkatan ini didorong oleh minat yang semakin besar dari Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan Amerika yang berinvestasi di sektor teknologi dan digital. Kemudian tahun 2022, investasi Amerika Serikat diperkirakan mencapai 3, miliar dolar. Kemudian tahun 2023 itu akan naik menjadi 4-5 miliar dengan fokus pada sektor teknologi, energi terbarukan, dan infrastruktur. Dan tahun 2024 ini diperkirakan investasi Amerika ke Indonesia sekitar 5-6 miliar, ya, sekitar 50%-nya dari investasi Cina ke Indonesia. Peningkatan ini didorong oleh kerjasama bilateral yang lebih erat dan minat perusahaan Amerika untuk memperluas operasi Indonesia, apalagi dengan populasi Indonesia yang sangat besar. Bagaimana menurut kalian? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.